Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Siluman Ular. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Di kesempatan kali ini, saya kembali akan membagikan cerita pengalaman mistis yang dialami oleh salah satu narasumber, sebut saja Aini, di mana Aini sekeluarga menjadi sasaran korban atau dijadikan tumbal pesugihan siluman ular oleh kerabatnya sendiri. Nah, awal ceritanya, Aini seorang wanita yang berusia 27 tahun. Dia seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak. Dan saudaranya yaitu Desi berusia 32 tahun dan adik bungsunya Santi berusia 17 tahun. Aini dibesarkan oleh seorang ibu single parent karena ayahnya Aini sudah meninggal 10 tahun yang lalu akibat kecelakaan sewaktu pulang kerja. Cerita ini sendiri bermula dari adik sepupu ibunya Aini, sebut saja Agus. Agus ini yang menganut ilmu siluman ular, atau lebih tepatnya melakukan ritual pesugihan siluman ular. Dan teror itu pun terjadi kepada bibi Aini yang pertama kali menjadi korban dari makhluk itu, hingga akhirnya keluarga Aini yang menjadi sasarannya. Sedikit kita flashback saat bibi Aini masih hidup dan akhirnya meninggal. Pada pertengahan tahun 2019, bibi Aini mengalami sakit jantung, tapi saat itu masih normal, hanya sesekali saja kambuh. Bahkan di akhir tahun 2019, saat Aini melahirkan anak kembar, bibinya pun masih terlihat segar bugar dan jarang sekali penyakitnya kambuh. Bahkan pada saat salah satu anak kembarnya Aini meninggal di awal tahun 2020, bibinya masih sehat dan beliau pun tak segan membantu memandikan jenazah anaknya Aini. Tidak lama anaknya Aini meninggal dunia. Aini beserta suami pindah ke luar kota dan jarang sekali pulang ke kampung. Hingga di sekitar bulan Juli 2020, Aini mendapat kabar jika bibinya mengalami sakit yang sudah parah. Karena tidak hanya jantungnya saja yang berasal, tapi bibinya Aini juga mempunyai riwayat penyakit diabetes. Dan menurut kabar dari kakaknya Aini, yaitu Desi, kaki bibinya ini mengalami pembusukan. Awalnya Aini hanya berpikir penyebab kaki bibinya membusuk disebabkan dari penyakit diabetesnya. Hingga 2 bulan berselang, kondisi bibi Aini semakin parah. Namun bibi sama sekali enggan untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga pada akhirnya di hari Jumat pukul 11 malam, bibi pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya. Aini saat itu sama sekali tidak terpikir apa-apa. Mungkin kematian bibi dikarenakan sakit dan itu cukup wajar. Dan setelah 3 hari dari kematian bibi, Aini memutuskan untuk pulang ke kampung untuk bertaksiah. Saat Aini ini sampai di rumah orang tuanya, Aini begitu terkejut saat mendengar cerita dari kakaknya yang bercerita tentang fakta penyebab dari kematian bibinya. Saat itu kakaknya Aini menceritakan semuanya. Aini, sebenarnya bibi itu meninggalnya bukan karena sakit, tapi bibi jadi korban tumbal, ucap kakak Aini. Tumbal siapa teh? Kok bisa? Kata si nenek, si bibi itu sudah diincar oleh 2 makhluk. Yang satu dari tempat kerja suaminya, dan satu lagi oleh makhluk yang menyerupai siluman ular. Siluman yang dari mana teh? Kamu tahu kan, tongkat dari ranting pohon yang sering dipakai sama si bibi buat jalan.
Itu tuh sebenarnya bukan ranting pohon biasa, tapi jelmaan dari siluman ular. Terus, Teteh tahu dari mana? Memangnya Teteh pernah lihat bentuk ularnya gitu? Pernah. Itulah sebabnya Teteh jarang ke rumah si Bibi. Ya karena itu tadi, Teteh takut. Dan kenapa si Bibi meninggalnya jam 11 malam? Kata nenek, kalau sampai jam 12 malam si Bibi masih hidup, berarti si Bibi selamat. Dan jika sebelum jam 12 malam si Bibi meninggal, berarti si Bibi udah dibawa sama salah satu makhluk itu. Jadi si Bibi sekarang udah dibawa atau diambil sama makhluk itu. Terus yang ambil si Bibi itu makhluk apa? Kata nenek, si Bibi udah dibawa sama siluman ular. Bahkan sejak si Bibi meninggal, Teteh sama Santi sering mendengar suara-suara minta tolong, yang suaranya sama persis seperti suara Bibi. Ya sudah Teh, emang sudah waktunya meninggal kan? Iya bener, lebih baik kita doakan saja yang terbaik. Kalaupun kita bilang sama keluarganya, kan gak enak juga. Betul banget Teh, apalagi masih suasana duka. Takutnya keluarganya nambah sedih dan malah nanti jadi masalah. Setelah percakapan itu, Aini memutuskan untuk pulang lagi ke rumahnya yang terletak di Pasuruan karena anaknya terus saja menangis. Namun beberapa hari kemudian, Aini mendapatkan kabar dari kakaknya tentang suara yang sering terdengar olehnya dan adiknya setiap malam. Dan bahkan sosok yang mengeluarkan suara aneh itu sekarang mulai menampakkan wujudnya. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya kakaknya Aini dan Santi saja yang melihat penampakan tersebut, tetapi beberapa warga di kampung tak luput dari teror tersebut. Di mana beberapa warga di kampung ditampakkan oleh sosok yang mirip dengan almarhumah bibinya. Karena letak wilayah RT berjauhan dari tempat lain, sosok yang menyerupai almarhumah bibi juga sering menampakkan dirinya di salah satu saung atau pos kampling di sekitar rumahnya Aini yang ada di kampung. Alhasil, siapa saja yang melewati pos itu pada malam hari pasti diganggu atau melihat penampakan dari sosok bibik tersebut. Karena banyak sekali laporan dari para warga yang merasa terganggu oleh teror tersebut, maka untuk alasan keselamatan, warga RT setempat sepakat untuk merobohkan pos atau saung tersebut. Dan setelah dibongkar, benar saja sosok tersebut sudah tidak ada lagi menampakkan wujudnya. Tapi itu bukan berarti sosok tersebut berhenti meneror keluarganya Aini. Awal tahun 2021 terjadi konflik antara kakaknya Aini dan anak pertama almarhumah bibi. Sempat terjadi perang dingin, namun teror dari almarhumah bibi belum dimulai saat itu. Sampai di akhir November, kakaknya Aini bilang jika dia sering mengalami erup-erup atau rep-repan. Desi, kakaknya Aini ini bilang di saat dia terserang erup-erup sampai merasakan lehernya ada yang mencekik. Dan dalam keadaan sadar tidak sadar, Desi melihat jika yang mencekik lehernya itu terlihat seperti sosok setengah ular, yang dimana dari bagian kepala hingga pinggang merupakan wujud manusia, tapi dari pinggang ke bawah itu seperti ular dengan gigi yang bertaring, rambut serta yang acak-acakan. Sebelum terserang oleh rep-repan, malam itu Desi tidur seperti biasa. Namun dia ini bermimpi didatangi oleh anak pertama almarhumah bibi dan adiknya almarhumah bibi. Di dalam mimpi itu, anak pertama almarhumah bibi berkata, "Des, ayo ikut kami antar pindahan," ucap anaknya almarhumah bibi. Desi yang mendengar ajakan itu pun langsung menolak dengan alasan ibu kami belum pulang sekolah. "Ya sudah, kami duluan ya Teh Des," ucap adik almarhumah bibi. Saat mereka beranjak pergi dari arah belakang, tiba-tiba
almarhumah bibi terlihat mengikuti mereka. Namun yang membuat Desi ini terkejut saat dia melihat sosok almarhumah bibi setengah ular dan setengah manusia, di mana dari pinggang sampai kaki menyerupai ular. Dan saat itu Desi beranjak untuk masuk ke dalam rumah. Sosok bibinya ini malah mengikuti Desi dari belakang. Dan saat di dalam rumah, Desi langsung menuju kamar dengan niat untuk tidur. Saat Desi baru saja merebahkan diri di atas kasur dan tak berselang lama terlelap. Namun, tiba-tiba sosok almarhumah bibi mencekik leher kakaknya Aini dan seraya berkata, "Kamu harus mati sekarang juga, Desi." Sontak saja, Desi terbangun dari tidurnya karena mengalami rep-rep atau rep-repan yang melihat sosok itu seperti nyata. Nafas yang terengah-engah dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Setelah sadar, yang membuat Desi ini heran karena bekas cekikan dari makhluk itu terasa sakit dan nyata. Padahal tadi hanya mimpi dan rep-repan saja. Saat itu Desi melihat jam yang ternyata sudah jam 12 malam. Dengan helaan nafas dalam, Desi memutuskan untuk sholat malam saat itu juga. Karena Desi masih merasa ketakutan. Namun Desi memilih untuk sholat di kamar ibunya. Setelah selesai berwudu, Desi menuju kamar ibu dan mencoba membangunkannya. Tapi ibu sama sekali tidak bangun-bangun, mungkin karena capek atau apa. Akhirnya Desi memutuskan untuk langsung sholat dan mengaji di kamar ibu pada malam itu. Kejadian Desi yang selalu terkena erep-erep atau rep-repan pun terjadi di malam-malam selanjutnya. Dengan mimpi yang sama dan perkataan yang sama dari sosok almarhumah bibi yang menyerupai siluman ular. Dan puncaknya, di suatu malam saat Desi memutuskan untuk tidur lebih awal, namun pada jam 12 malam Desi ini kembali terbangun yang lagi-lagi mengalami rep-repan. Malam itu Desi mencoba berteriak setelah melihat dari luar kamar kalau suaminya sedang menonton televisi. Tapi teriakan Desi yang mencoba memanggil suaminya sia-sia karena suaminya ini sama sekali tidak mendengar teriakan Desi. Padahal Desi ini sudah berteriak sangat kencang. Tapi aneh, suaminya sama sekali tidak mendengarnya. Desi terus berusaha sebisa mungkin untuk lepas dari rep-repan tersebut sampai seluruh doa dan ayat suci Al-Quran dilantunkan. Dan alhamdulillah, tidak berselang lama, Desi akhirnya bisa bangun dan terlepas dari rep-repan itu. Desi yang sudah tersadar langsung menghampiri suaminya dan menangis sejadinya. "Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis sih?" tanya suaminya. Dan Desi pun menceritakan semua yang dialaminya tadi saat ia tidur. Dan malam itu pun Desi tidak bisa tidur lagi sampai waktu azan subuh tiba. Aini yang mendapat kabar seperti itu, dia beserta keluarga memutuskan untuk pulang kampung karena khawatir dengan kondisi kakaknya yang setiap malam selalu ketakutan. Setelah kejadian tersebut, semua cara sudah dilakukan untuk bisa lepas dari teror yang sering terjadi lewat mimpi dan terlepas dari rep-repan yang hampir setiap hari mengganggu Desi. Sampai pada akhirnya ada salah satu orang pintar atau Pak Ustadz yang bisa mengobati atau mengusir teror tersebut. Menurut penuturan dari Pak Ustadz, bukan hanya Desi saja yang jadi target tumbal siluman ular itu, tapi ibu dan keluarga Aini yang lain pun tak luput dari target tumbal tersebut, termasuk Aini dan keluarganya. Dari penjelasan Pak Ustadz itu, Aini penasaran dengan siluman ular itu. Sebenarnya siluman ular itu milik siapa? Siluman itu milik kerabat kalian sendiri, pelaku pesugihan siluman ular yang setiap tahunnya ini harus menumbalkan satu nyawa untuk kekayaannya. Tumbal itu terserah dari mana asalnya. Yang penting pelaku itu harus menyerahkan satu nama. Maaf Pak Ustadz, bukannya saya suuzon, tapi
dari cerita nenek saya tempo lalu, kalau kerabat saya yang melakukan pesugihan siluman ular itu adalah Pak Agus. Apa benar, Pak? Iya, Mbak Aini, benar. Pak Agus sudah hampir 10 tahun melakukan ritual pesugihan siluman ular. Dan Pak Agus dengan teganya sudah menumbalkan istrinya sendiri, yang tak lain bibiknya kalian. Kenapa saya tahu? Karena dilihat dari aura yang terpancar dari diri Pak Agus itu sudah berbeda. Memang awalnya saya tidak percaya, namun setelah saya melihat dengan batin saya, ternyata benar kenyataannya. Kalau Pak Agus pelaku pesugihan yang setiap malam Jumat Kliwon dipastikan akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan ritualnya. Kalau Mbak Aini dan sekeluarga tidak percaya, silahkan kalian buktikan sendiri. Dari ucapan Pak Ustadz itu, esok harinya yang bertepatan hari Jumat Kliwon, Aini dan sang suami memantau rumahnya Pak Agus untuk memastikan apa yang dibilang Pak Ustadz kemarin. Pukul 9 malam, Pak Agus keluar dari rumahnya. Mas, itu Pak Agus. Mau pergi kemana dia? Ayo mas, ikutin dari belakang. Aini dan suaminya pun mengikuti Pak Agus dengan mengendarai motor. Entah Pak Agus itu akan pergi kemana. Sampai akhirnya mereka tiba di salah satu pemakaman yang sudah terkenal dengan keangkerannya. Dengan langkah kaki yang pelan serta mengendap-endap, Aini melihat Pak Agus yang sedang berjalan dengan menenteng satu kantong plastik berukuran besar. Sampai akhirnya Pak Agus duduk bersila di bawah pohon beringin. Kantong plastik yang dibawanya itu ternyata berisi sesaji dan satu ayam cemani yang sudah dibakar. Astagfirullahaladzim, ujar Aini bersama dengan suaminya. Pak Agus yang melakukan ritual dengan membaca mantra di bawah pohon beringin sampai 3 jam lamanya. Dan tepat jam 12 malam, Aini mendengar Pak Agus menyebutkan satu nama yang tak lain adalah tetangganya. Rasa penasarannya yang dirasa sudah terjawab dan terbukti. Aini memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Sampai azan subuh berkumandang, Aini serta keluarganya menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di musola. Namun saat perjalanan pulang, dia mendengar ada berita duka dengan nama yang sama seperti yang disebutkan Pak Agus tadi malam saat melakukan ritual. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Mas, dengarkan tadi yang meninggal siapa? Dan mas pun dengarkan tadi malam Pak Agus menyebut nama siapa? Imbu Aini kepada suaminya. Sudah, tidak usah dihiraukan. Kita berdoa saja. Semoga almarhum bisa tenang di sisinya. Aku semakin khawatir, mas. Takut kalau nanti keluarga kita yang menjadi sasaran selanjutnya. Kamu gak boleh berpikir seperti itu. Kita berdoa saja. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal gaib. Di malam hari, Aini yang ingin beristirahat karena merasa tubuhnya sudah sangat lelah. Tepat pukul jam 8 malam, Aini mulai terlelap di kamarnya. Sementara anak dan suaminya ini masih asik menonton TV. Aini tiba-tiba gelisah dalam tidurnya. Dia bermimpi ditemui oleh sosok siluman ular yang sangat besar dan yang membuatnya semakin takut. Karena wujud siluman ular itu berkepala Pak Agus yang menatapnya dengan tajam. Siluman itu kian mendekat dan mencekik lehernya. Aini hanya bisa menangis dengan merapalkan doa yang ia bisa. Mau menjerit pun tidak bisa. Nafas yang tersengkal-sengkal dengan air mata yang mengalir di pipinya. Siluman itu mencekik lehernya dengan kuat seraya berkata, "Mati kamu Aini, mati." Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang maha penolong, tolong hamba ya Allah. Ucap Aini di dalam hati
dengan derayan air mata. Sampai akhirnya Aini dibangunkan oleh ibunya dan keluarganya pun sudah berkumpul di dalam kamar. "Aini, sadar nak, sadar," ujar ibunya Aini dengan raut wajah khawatir. Sementara anak-anaknya Aini itu menangis karena melihat kondisi ibunya yang menangis, meracau dan gelisah dalam tidurnya, serta keringat dingin sudah membanjiri tubuhnya. Sementara suaminya ini memanggil Pak Ustadz. Tak berselang lama Pak Ustadz pun datang dengan tasbih yang setia melingkar di jemarinya. "Astagfirullah," kata Pak Ustadz yang melihat keadaan Aini. "Istrimu ini dihantui dalam tidurnya dan akan dijadikan tumbal oleh saudaramu. Kalian berdoa saja, semoga Aini bisa bertahan." Pak Ustadz yang mulai merapalkan doa dengan tangan yang mengusap-usap kepalanya Aini sampai akhirnya Aini tersadar. "Alhamdulillah nak, kamu terbangun." Aini pun diberi segelas air putih yang sudah dibacakan doa. Tubuh Aini yang lemas dengan nafas yang masih terengah-engah dan air matanya pun masih keluar. Nampak jelas kalau Aini ini sangat ketakutan dengan mimpi yang tadi dialaminya. "Mas, aku takut mas. Tadi siluman ular datang mencekikku dengan kuat. Dan yang membuatku semakin takut itu karena siluman ular itu berkepala Pak Agus." Seraya berkata, "Mati kamu Aini, mati." "Astagfirullahaladzim, yang benar kamu?" "Iya mas." Orang-orang yang berada di situ pun kaget dengan apa yang diucapkan oleh Aini. Sementara Pak Ustadz, "Sebaiknya kalian sekeluarga berbanyak baca doa, meminta perlindungan sama Allah. Sholat sunnahnya jangan lupa, sholat malam dan zikirnya juga, serta berwudu sebelum tidur. Saya akan pagari rumah kalian agar tidak mudah dimasuki oleh hal-hal negatif." Sampai singkat ceritanya, alhamdulillah Aini dan sekeluarga sudah tidak lagi mendapatkan teror tersebut. Tapi bukan berarti makhluk itu pergi. Pak Agus pun sudah meninggal dunia setelah Aini bermimpi dicekik siluman ular. Menurut Pak Ustadz, Pak Agus meninggal karena ulah sesembahannya sendiri yang ingin tumbal dua nyawa. Tumbal pertama sudah berhasil dan tumbal yang kedua ia gagal. Dan alhasil si pelaku sendiri yang menjadi tumbal. Jasadnya Pak Agus memang sudah tidak ada, tapi jiwanya tersesat disebabkan oleh perjanjian pesugihan dengan siluman ular. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Teror Pesugihan Siluman Ular. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.